dengan saya Sepiati Kedoan, guru kimia kelas 11. Hari ini kita akan belajar pada KD 312, yaitu menjelaskan prinsip kerja perhitungan pH dan peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Dan materi hari ini itu tentang larutan penyangga. Adik-adik tahu apa itu larutan penyangga? Mari kita masuk pada pembahasan. Larutan penyangga atau disebut buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya meskipun ditambah sedikit asam, basa, atau dengan pengenceran. Hal ini disebabkan larutan penyangga mengandung zat terlarut yang bersifat menyangga atau sering disebut komponen penyangga yang terdiri dari asam dan basa yang merupakan pasangan konjugasi. Jenis-jenis larutan penyangga. Ada dua jenis larutan penyangga atau larutan buffer. Yang pertama, buffer asam, yaitu campuran asam lemah dan basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya. Contoh, CH3COOH dengan CH3COONA. Contoh yang kedua, H2CO3 dengan NaHCO3. Yang ketiga, H2PO4 negatif dengan HPO4 negatif 2. Nah, yang ada di dalam kurung ini itu merupakan buffer alam di dalam tubuh yang berfungsi mempertahankan pH darah. Nah, dapat disimpulkan bahwa membuat buffer asam itu ada dua cara. Yang pertama, langsung mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Dan yang kedua, membuat reaksi asam lemah dengan basa kuat. Supaya jadi buffer asam, syaratnya basa kuat harus habis bereaksi. Artinya, mol basa kuat lebih kecil daripada mol asam lemah, sehingga terbentuklah buffer dari asam lemah dan basa kuat. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas dalam latihan soal. Nah, untuk menghitung buffer asam, dapat dihitung pH-nya dengan menggunakan persamaan konsentrasi H positif sama dengan Ka kali konsentrasi asam lemah per konsentrasi garam, atau konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi mol asam per mol garam. Dengan Ka sama dengan tetapan asam. Kemudian satuan konsentrasinya adalah menggunakan molaritas, yaitu M sama dengan N per V. Yang kedua, buffer basa, yaitu campuran basa lemah dan basa konjugasi atau asam lemah dengan garamnya. Contoh, NH4OH dengan NH4Cl. Yang kedua, NH4OH dengan NH4 2 kali SO4. Untuk menghitung buffer basa, pH-nya dapat dihitung dengan persamaan konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali konsentrasi basa lemah per konsentrasi garam, atau konsentrasi OH negatif sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Kb sama dengan tetapan basa. Kita masuk dalam contoh soal. Pertama, tentukan pH campuran berikut. A. 100 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. Ka sama dengan 10 pangkat negatif 5. B. 50 ml larutan NH4OH 0,1 molar dengan 50 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Kb sama dengan
2 kali 10 pangkat negatif 5. Soal yang kedua, sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,2 molar. Ka sama dengan 1,8 kali 10 pangkat minus 5 dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 0,1 molar. Hitunglah pH campuran tersebut. 3. Berapa gram amonium sulfat yang harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan NH4OH 0,1 molar untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH sama dengan 9, Kb sama dengan 10 pangkat minus 5, ARH sama dengan 1, N sama dengan 14, S sama dengan 32, O sama dengan 16. Kita masuk dalam pembahasan soal nomor 1 bagian A. Mol CH3COOH sama dengan molar dikali dengan volume sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Nah, karena satuan konsentrasi yang digunakan adalah molaritas, maka kita rubah ke dalam molaritas, yaitu molaritas dikali dengan volume, sehingga menghasilkan 10 milimol. Kemudian yang kedua, mol dari CH3COONA sama dengan 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Kita langsung masukkan ke dalam persamaan. Jadi konsentrasi ion H positif itu sama dengan Ka dikali dengan mol asam per mol garam sama dengan 10 pangkat negatif 5 dikali 10 per 10 sama dengan 10 pangkat negatif 5. Sehingga nilai pH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion H positif sama dengan negatif log 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5. Jadi pH untuk larutan CH3COOH 0,1 molar itu adalah 5. Soal 1 bagian B. Mol NH4OH sama dengan molaritas dikali dengan volume sama dengan 0,1 dikali dengan 50 sama dengan 5 milimol. Mol NH4Cl sama dengan molaritas dikali dengan volume sama dengan 0,1 dikali 50 sama dengan 5 milimol. Jadi perlu diketahui NH4OH itu merupakan larutan basa lemah, sedangkan NH4Cl itu adalah larutan garam. Nah, karena ini merupakan buffer basa, maka yang dihitung adalah konsentrasi ion OH negatif. Nah, jadi ion OH negatif itu sama dengan Kb dikali dengan mol basa per mol garam sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 5 kali 5 per 5 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5. POH sama dengan negatif log konsentrasi OH negatif sama dengan negatif log 2 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5 dikurangi dengan log 2. Sehingga pH sama dengan 14 kurang POH sama dengan 14 kurang 5 kurang log 2 sama dengan 9 tambah log 2. Soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua ini, yang diketahui adalah larutan asam lemahnya CH3COOH dan larutan basa kuat adalah NaOH. Nah, karena pada soal nomor 2 ini larutan garamnya tidak tersedia, maka kita harus membuat reaksi antara asam lemah dengan basa kuat. CH3COOH
tambah NaOH menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Nah, CH3COONa ini adalah garam. Pada keadaan mula-mula, jumlah mol dari asam lemah itu adalah 10. Basa kuat atau NaOH adalah 5. Pada saat reaksi, jumlah mol dari asam lemah 5, NaOH-nya 5, garamnya 5, dan air 5. Nah, pada akhir reaksi atau pada hasil sisa reaksi, asam lemahnya menjadi 5 karena 10 kurang 5. NaOH habis bereaksi, kemudian garamnya adalah 5, sedangkan airnya 5. Nah, untuk reaksi antara asam lemah dengan basa kuat itu menghasilkan garam CH3COONa. Nah, garam ini termasuk dalam buffer asam. Nah, karena larutan yang dihasilkan adalah buffer asam, maka yang kita hitung adalah ion konsentrasi H+. Nah, ion konsentrasi H+-nya itu sama dengan Ka kali mol asam per mol garam. 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 dikali dengan 5/5. 5 ini adalah mol dari garam, kemudian mol dari asam lemah. Hasilnya adalah 1,8 kali 10 pangkat negatif 5. Sehingga pH itu sama dengan negatif log dikali dengan konsentrasi H+, menghasilkan negatif log dikali dengan 1,8 kali 10 pangkat negatif 5 sama dengan 5 kurang log 1,8 sama dengan 4,74. Pembahasan soal nomor 3. Diketahui 500 ml larutan NH4OH 0,1 molar. Kb sama dengan 10 pangkat negatif 5. pH larutan sama dengan 9. Ditanya massa NH4 2 kali SO4 atau amonium sulfat. NH4 2 kali SO4 ini merupakan garam. Nah, kita buat reaksi ionisasi. Ionisasinya itu menghasilkan 2 NH4 positif tambah dengan SO4 negatif 2. Nah, ini pH sama dengan 9, maka untuk POH-nya itu sama dengan 5. Maka konsentrasi OH negatifnya itu sama dengan 10 pangkat negatif 5. Sehingga untuk konsentrasi ion OH negatif itu sama dengan Kb dikali mol NH4OH per 2 kali mol NH4 2SO4. Karena di sini ada 2 mol untuk NH4 ion positif. Sehingga di sini dikali 2. Sama dengan, jadi 10 pangkat negatif 5 itu adalah konsentrasi OH. Sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 500 kali 0,1 milimol per 2 kali N. N ini adalah jumlah mol yang nantinya kita hitung. Nah, dari perhitungan ini didapat jumlah molnya itu sama dengan 25 milimol. Atau kita rubah ke mol menjadi 0,025 mol. Kemudian massa molekul relatif dari NH4 2 kali SO4 itu sama dengan 132. Nah, 132 ini itu didapat dari penjumlahan masing-masing AR dari unsur penyusun garam ini. Kemudian massa itu sama dengan jumlah mol dikali dengan massa molekul relatif. Sama dengan 0,025 dikali dengan 132
sama dengan 3,3 gram. Jadi amonium sulfat yang harus ditambahkan adalah 3,3 gram. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa larutan penyangga atau sering disebut larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH. Yang kedua, larutan buffer terdiri dari dua komponen, yaitu komponen asam dan komponen basah. Komponen asam adalah campuran dari asam lemah dengan garamnya, sedangkan komponen basah adalah campuran dari basa lemah dengan garamnya. Demikianlah materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang berikut dengan materi peranan larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Demikian, terima kasih.